Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memasuki perenungan atau khotbah, maka saya ingin kita punya kesepakatan lebih dahulu. Mengapa? Karena kita perlu sadar tentang kenyataan bahwa ternyata tidak semua orang hidupnya itu pernah menjalani yang namanya kenyataan yang pahit. Atau mungkin bagi orang itu, ini biasa aja, mungkin. Maka biarlah kita sepakat bahwa walaupun kita tidak mengalami yang pahit, bukan berarti kita tidak bisa menghayati atau turut merasakan bagaimana penderitaan orang yang sedang menjalani kenyataan pahit. Begitu ya. Jadi dalam upaya untuk berempati gitu ya. Dan sebaliknya kita juga sepakat, semoga tidak ada yang sedang terjebak dalam perasaan yang seperti ini. Wah, hidupku ini paling pahit. Percayalah, gak ada di dunia ini orang yang hidup yang lebih pahit daripada aku. Maka kalau seperti itu mungkin Yesus pun bingung gitu ya. Tuhan Yesus bingung karena Tuhan Yesus mengalami kehidupan yang begitu pahit dan konsisten pahit sejak kehadirannya di bumi sampai mengakhiri hidupnya di bumi. Kira-kira begitu. Nah, jadi dua hal ini mengapa? Karena saya cukup prihatin melihat media sosial yang kan kalau saya ini kan termasuk di Gerakan Kemanusiaan Indonesia yang sedang mengupayakan bantuan dan mengirim relawan atau memasang peralatan bagaimana mengolah air kotor, air keruh itu menjadi air bersih kemudian jadi air minum, bahkan dengan standar, ada alat tes dan sebagainya yang dibantu oleh gereja GKMI ya, Muria, jadi MDS untuk pengadaannya di titik-titik di Sibolga maupun di Aceh, Tamiang dan sebagainya. Dan bukan kebetulan memang ada salah satu anggota kami, GKI Bondowoso yang tinggal di Medan. Dan sedihnya ketika membuka media sosial, Bapak Ibu, kalau kita mengamati terus, tiba-tiba yang masuk itu bisa yang lain-lain yang aneh-aneh. Ada yang membuat konten, ini sekarang lagi ada filmnya ya, Avatar itu. Avatarnya jalan-jalan di tempat bencana di Aceh dan sebagainya. Bagi saya ini guyonan yang menyedihkan. Jadi kalau Anda kebetulan melihat ini, mungkin Anda perlu belajar bagaimana caranya menepis hal seperti ini dengan secara nyata, bukan hanya di dislike, tetapi itu ada pilihan-pilihan di sana, bahwa ini adalah konten yang mengganggu, bahwa ini konten yang dan sebagainya. Nah itu Anda bisa memilihnya, supaya konten-konten itu betul-betul di take down. Dan itu bisa kalau kita bersama-sama bersepakat untuk melakukannya. Menyedihkan sekali. Dan hal ini rupanya semoga juga tidak merasuki atau kita alami sendiri. Kalau kita alami sendiri ya bertobatlah gitu ya. Maksudnya begini, dalam versi yang berbeda. Versi berbeda itu begini. Kalau ada orang yang sedang menderita atau sedang tertimpa musibah, kita maksudnya tidak peduli, tapi kemudian kita ngomong begini, kita membantu ya, kita tetap menolong, tetapi kemudian kita masih bisa bicara begini, untungnya kita nggak ngalami seperti yang mereka alami. Saudara, ini menurut saya kita perlu meningkatkan kualitas hati dan pikiran. Ya. Karena kalau kita menjadi seperti Kristus yang hadir, menjadi manusia, menderita, kemudian Kristus misalnya, Anda jadi Kristus mengalami seperti yang Kristus alami, apakah mungkin Kristus bilang seperti itu? Enak ya, aku nggak ngalami seperti mereka. Tidak. Tapi Kristus justru memilih, aku juga menderita akibat apapun pencobaan yang ada di bumi ini, di dunia ini, begitu ya.
dan aku tidak lari darinya, dan aku menemani mereka yang menderita. Mengapa? Karena hari ini kita akan bicara tentang kenyataan pahit yang sungguh-sungguh pahit. Saudaraku, kenyataan paling pahit itu yang seperti apa sih? Maafkan saya jika ada di antara kita, entah kecolongan atau apa, kita tahu bahwa ternyata kehadiran kita di dunia itu tidak dikehendaki. Kelahiran kita enggak diarep-arep. Atau mungkin dalam versi yang lebih sedikit lunak tapi ya tetap menyedihkan. Orang tua menginginkan anaknya laki-laki, ternyata yang keluar perempuan. Saudara, dan itu bisa menjadi problem ya. Di satu penderitaan. Rupanya sejak awal kelahiran Yesus sudah tidak dikehendaki oleh dunia. Yang kita baca itu hanya sebagian kecil, segelintir orang yang meyakini bahwa dia adalah seorang Mesias. Tetapi selebihnya adalah orang-orang yang sejak awal mereka sudah tidak ingin ada yang bernama Yesus, apalagi Mesias eksis. Dan bayangkan saudara, seorang raja, kalau Anda sekarang punya presiden, kita punya misalnya seorang raja yang bernama Herodes. Lalu kemudian bukannya menjadi sosok pelindung, sosok raja yang mencintai bangsanya begitu ya, rakyatnya, apalagi anak-anak, malah memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi. Alkitab berkata semua. Jadi artinya bahwa Yesus ketika lahir di kota itu, seandainya dia tetap di kota itu, berarti tidak ada satupun teman, kerabat yang sebaya dengan dia, yang seusia dengan dia. Tidak ada. Karena semuanya dibantai. Masaker, pembunuhan sejumlah besar anak secara brutal. Saudara, dan memang sejak beberapa tahun yang lalu saya memang penasaran mengapa ketika Natal tiba, maka bagian Alkitab ini jarang dipakai sebagai dasar untuk menghayati Natal. Padahal menurut saya penghayatan Natal tidak akan lengkap jika tidak ada bagian yang ini. Memang betul di sana ada sukacita besar, ada kedamaian besar, ada ketenangan besar, tapi ketenangan dan kedamaian tidak bisa menghapus kenyataan yang pahit begitu saja. Yang direngkuh, yang dirangkul, diterima, dipahami. Sehingga membuat kita tidak terlalu berfoya-foya, bersenang-senang tanpa ada rasa keprihatinan. Apalagi di hari ini, saudara. Setiap hari, setiap saat kita tinggal menunggu saatnya kapan ada daerah baru lagi yang terkena bencana di Indonesia. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau sampai saat ini mereka pun masih bisa tersenyum mengalami kehangatan Natal, bukan karena dikirimi makanan atau dikirimi minuman, tetapi karena ada orang-orang yang peduli dan datang hadir bersama mereka, turut merasakan sulitnya tidur, sulitnya makan, sulitnya mengakses apapun dalam kondisi seperti itu di saat itu. Dan rupanya keadaan inilah yang dialami oleh keluarga Yesus, keluarga baru, keluarga mendadak.
Keluarga yang sekonyong-konyong harus mengalami kehidupan yang tidak pada umumnya dialami. Dan ketika bayi yang masih begitu kecil, dia harus mengungsi ke Mesir. Saudaraku, kita perlu sadar bahwa ternyata semua itu, kenyataan pahit salah satunya disebabkan itu sebetulnya bukan karena bencana alam, tetapi karena hilangnya hati di antara manusia sendiri. Karena bencana sebesar apapun saudara mau menimpa kita, tapi kalau orang semua yang ada itu penuh dengan hati yang berempati, hati yang lembut, hati yang penuh dengan mau turut merasakan peduli, kehangatan, menangis bersama mereka yang menangis, maka tidak ada sesuatu yang terlalu berat dan pahit untuk dijalani kok. Yang menjadi pahit adalah sosok-sosok yang memang kejam, bahkan bisa dikatakan secara kasar yaitu biadab. Dan semoga ini tidak ada di antara kita di gereja Tuhan. Dan semoga kita tidak menilaikan ini pada siapapun. Jangan pernah kita menghakimi orang yang sekalipun dia seorang tirani, ya. Karena justru Yesus datang ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan mereka yang baik. Karena sebetulnya Yesus pun, kerajaan surga pun ingin menyelamatkan Herodes dan keluarganya. Lepas dari bagaimana prosesnya berhasil atau tidak. Jadi saudara, kenyataan pahit itu perlu betul-betul dihayati dan ada, diterima. Karena kalau tidak, maka kita akan kesulitan untuk memahaminya. Kesulitan untuk mendapatkan hikmat atau mendapatkan makna dari apa yang pahit itu. Kita akan terkunci dengan rasa putus asa atau kita mati rasa. Mati rasa, kita gak bisa ngerasain. Kenapa sih gitu aja kok sedih? Kenapa kok gini aja kok sampai usia sekian tahun, sampai punya anak aja kepahitannya kok gak hilang-hilang dan seterusnya. Kita tidak punya kemampuan untuk berempati. Karena sejatinya banyak orang seperti Herodes yang sebetulnya hidupnya jauh lebih pahit. Gimana gak pahit saudara? Dalam sejarah tercatat Raja Herodes, bukan hanya Herodes, Raja Herodes Agung, tetapi anak-anaknya pun saling membunuh saudaranya, bahkan keluarganya sendiri. Itu bukan kenyataan yang baik, bukan manis saudara. Tapi itu sesuatu yang pahit sekali, tetapi ditolak dan tidak diterima oleh perasaannya sendiri. Jadi itu poin penting bahwa sejak awal kepahitan yang begitu nyata, masalah bahwa aku harusnya ada di sini, aku seharusnya diterima di sini, bahkan aku ingin menyelamatkan semua orang, tetapi aku justru ditolak, bahkan aku dikejar-kejar, aku akan dibunuh. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa juga meninjau kembali cara kita berpikir bahwa kalau bersama Tuhan itu semuanya serba manis, semuanya serba indah, layaknya fairy tales, selalu ada happy ending, gitu ya. Saudara, ya, jawabannya ya, tetapi itu tentang formasi iman dan hati dan spiritualitas, tapi tidak pada ranah fisik kefanaan.
Karena ketika seorang sampai di masa akhir hidupnya, dia harus tetap menderita mungkin karena sakit penyakit atau dalam keadaan tertentu, tapi ada kedamaian di hatinya bahwa apa yang menjadi kenyataan pahit tetap menemaninya sampai ajal. Layaknya seperti Kristus. Walaupun penderitaan Kristus tidak pernah bisa dibandingkan dengan siapapun manusia yang ada di dunia ini. Jadi mari kita menerima semua kenyataan itu sebagai sebuah kenyataan yang ada, supaya kita bisa belajar. Dan bukan hanya itu, saudara. Kalau Anda perhatikan, memang rupanya Natal itu yang lebih populer, itu yang dari versi Injil Lukas. Ya. Karena Injil Lukas ini penuh dengan sukacita. Ya. Bagaimana mereka yang sederhana, rendah, bahkan namanya sampai hari ini tidak dicatat. Justru merekalah yang dipilih, didatangi untuk menerima kabar yang awal. Ya. Yaitu para gembala. Jadi kalau kita menghayati Lukas, ini sangat berbeda sebetulnya dengan apa yang di Matius yang kita baca. Di Matius ini dengan konsisten, saudara. Sejak awal sampai digantung di atas kayu salib, ancaman kematiannya tetap. Luar biasa sekali. Dan yang menyedihkan lagi, bukan hanya yang mati bukan hanya Yesus gitu ya. Tapi orang-orang yang lain yang tidak berdosa juga ada yang mati. Kalau istilah tidak berdosa begitu ya, yang umumnya dipakai. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya Tuhan Yesus secara konsisten dikisahkan oleh kitab Matius sebagai sosok yang menjalani kenyataan pahit secara konsisten. Selalu bersanding-sandingan antara karyanya yang penuh dengan kehangatan, karyanya yang menyelamatkan, karyanya yang menghapus air mata, tetapi kenyataan pahit selalu berdampingan dengan dia. Dan ada loh anak-anak Tuhan yang perjalanannya tidak sedalam atau sepahit Kristus, tetapi saya pernah mendampingi sebuah keluarga, saudara ya. Itu hampir bisa dikatakan tidak pernah ada hari tanpa sakit penyakit. Jadi yang tadinya dari papahnya yang sehat, mamanya yang sakit, papahnya sakitnya lebih parah. Kemudian tidak cukup seperti itu, suaminya pun akhirnya juga kecelakaan. Setelah kecelakaan dia mengalami sakit dan harus cuci darah sampai seminggu 2 kali. Ini baru suaminya. Anaknya juga di urinnya ada darah dan seterusnya. Terus bermasalah terus. Dan kami menemaninya. Ada muncul sebuah ketegaran hati yang luar biasa. Keteguhan. Keteguhan itu bukan tanpa tetesan air mata atau kegentaran. Dan kadang ada rasa putus asa. Sampai-sampai saya nggak berani bersaksi dengan dengan lantang gitu ya, karena memang ibu, jadi maksudnya jadi seorang ibu ini yang tadi papa mamanya, suaminya, anaknya, dia sendiri ini sehat Bapak Ibu, baik kondisinya dari sejak saya dampingi sampai hari ini. Tapi dia tidak pernah sekalipun
bicara tentang itu. Oh, anakku sakit, suamiku sakit. Bahkan suaminya sekarang sudah meninggal. Mama papanya sudah meninggal semua. Dia nggak pernah mengatakan bahwa puji Tuhan aku nggak sakit. Tapi dari sorotan matanya ada kesetiaan yang luar biasa. Ada satu penghayatan yang besar bahwa ya, rasa pahit itu sebuah kenyataan hidup yang perlu aku terus jalani. Bahkan bukan hanya masalah tentang kesehatan, sudah. Masalah di keluarganya sampai dia disingkirkan, sampai begini dan begitu. Saya sebagai pendeta waktu mendampingi itu sampai-sampai saya sendiri berdoa dalam hati saya, Tuhan, Mbok ya dikasih sedikit keringanan. Tapi ketika saya berdoa seperti itu, saya melihat keluarga ini, mereka tersenyum. Seakan-akan mengatakan kepada kami yang berkunjung berkali-kali ke sana, mengatakan bahwa ya kami kuat karena ada Yesus yang menguatkan kami. Selalu begitu. Dan tidak pernah ada ucapan kami beruntung. Tidak. Tapi kami bersyukur. Apa yang mereka syukuri? Syukur aku gak benci sama orang itu. Syukur aku gak putus asa. Syukur aku gak nuding ke Tuhan dan memberontak. Seperti beberapa orang yang aku tahu. Kok aku gak mikir sampai situ. Saudara, sungguh pekerjaan Tuhan nyata justru di saat-saat ada kenyataan pahit yang juga begitu nyata. Kenyataan Tuhan dibukakan. Bahkan terkadang saya sebagai pendeta nggak sanggup untuk membaca satu ayat dalam Alkitab yang sering juga dipakai atau diberikan ya untuk kekuatan, yang misalnya dari 1 Korintus 10 ayat 13. Mungkin Bapak Ibu sumerep ya, atau wapal disimpan gitu ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa? Karena ketika ada orang yang benar-benar sedang di puncak penderitaannya, di puncak pertanyaannya tentang Tuhan, apa Engkau masih ada bersama aku? Gitu ya. Rasanya kok saya nggak sampai hati mau baca ayat ini. Itu sebabnya satu hal yang saya terima sebagai karunia, saya mengingat ada seorang anak bernama Stevi, dan dia meninggal ulang tahunnya persis 1 hari sebelum saya. Dan dia meninggal di hari ulang tahunnya yang ke-16. ke-17. Sweet 17. Karena saya masih ingat ketika sekarang saya sudah dinyatakan sembuh, sudah 7 tahun kanker sembuh. Dan anak ini mengalami ada tumor di kepala. Dan kemudian karena dia sejak kecil rupanya dia takut sekali dengan jarum, dengan dokter, dengan segala macam. Sehingga dia dijauhkan dari urusan medis oleh orang tuanya. Dan rupanya tumor yang ada di otak itu membuat akhirnya ada 2 hal terjadi. Yang pertama hidrosefalus. Padahal di usia yang seperti ini maka tulang tengkorak sudah tidak bisa lagi menyesuaikan. Ya, kalau pada usia yang masih batita itu kan tulang itu masih dalam pertumbuhan ya. Jadi masih bisa ada cara lah ya untuk jalan keluar. Nah, yang pertama dia hidrosefalus, yang kedua dan akhirnya dia buta.
Nah, di saat itu keluarga betul-betul kebingungan untuk bagaimana mengajak anak ini berobat. Saudara, saya masih ingat komitmen saya ketika saya dititipi Tuhan, bagaimana rasanya menjadi pasien kanker. Sehingga kemudian saya pergi pertama-tama ke anak ini. Ketika saya memang belum dinyatakan pulih total. Kemudian saya ngobrol sama dia sekian menit lamanya. Dan yang saya dapatkan adalah sebuah senyum dari anak ini. Mengapa? Karena saya diminta oleh keluarganya untuk merayu anak ini agar mau pergi berobat. Dan saya masih ingat ketika bahkan orang tuanya mempercayakan, jadi waktu itu saya hanya pergi dengan mamahnya di mobil, saya dan petugas Pak Waluyo. Saya bersebelahan dan kemudian kami siapkan karena kondisinya, jadi kami harus siapkan mobil, padahal mobil kami kan bukan mobil, ini mobil antar jemput gereja gitu ya. Kami kasih kasur Bapak Ibu ya, disiapkan demikian rupa supaya anak ini bisa rebah dengan enak, nyaman, karena waktu itu juga belum ada tol yang cukup panjang seperti sekarang. Dan beberapa jam ya, 5 jam lamanya kami membawa anak ini ke Surabaya. Singkat cerita, apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Memang akhirnya walaupun kami sampai sudah berusaha membawa anak ini dengan pesawat komersil untuk ke luar negeri tadinya, namun gagal. Karena kondisi yang merosot dan tiket tidak bisa di-refund karena budget air. Karena kalau budget air itu diizinkan ya Bapak Ibu selama taken bahwa tidak akan sue ya, tidak akan menggugat apapun seandainya ada apa-apa dengan keluarga kita di perjalanan. Dan supaya dia bisa rebah, kita mesti beli 3 seat, 3 kursi supaya anak ini bisa tidur di sana. Tapi itu tidak bisa terjadi, dan tetapi yang kami ingat adalah permintaan anak ini adalah aku ingin merayakan ulang tahun. Hanya sesimpel itu saja, ke-17 tahun. Jadi rupanya orang tua bisa memahami ini dan kami akhirnya kembali ke Bondowoso dan kemudian kami merayakan ulang tahun di hari terakhirnya. Apa yang menguatkan dalam kehidupan ini adalah ternyata buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Tuhan tidak pernah menyerah, dengan harapan Anda dan saya juga tidak pernah menyerah. Kalau Anda sedang dipercaya Tuhan mendampingi kehidupan kenyataan yang pahit, dampingi dengan kekuatan Anda, saudara. Jangan dengan kekuatan diri Anda, tetapi kekuatan dari Kristus. Tidak perlu kita berkhotbah untuk siapapun yang kita temani, karena kehadiran kita itu saja sudah sangat memberikan arti bagi mereka. Dan terakhir, saya juga dikasih kesempatan untuk menemani seorang teman yang bernama Melisa. Dia masih muda, usia 20 sekian. Supaya kita belajar Bapak Ibu tentang bagaimana hidup bersandingan dengan kenyataan yang pahit. Karena dia terkena kanker yang berpindah-pindah dari paha ke paru-paru, dari paru-paru ke tulang belakang, dari tulang belakang ke otak. Dan dia masih bisa sedikit bercanda dengan saya. Satu ketika dia WA saya, Pak Martin, mungkin saya sebentar lagi sudah nggak bisa WA Bapak lagi.
agak kesulitan. Kenapa? Tangan saya letoy. Lalu dalam pembicaraan yang dalam, dia berteriak di hatinya dan mengatakan seperti ini kepada saya. Pak Martin, kadang-kadang hidup ini terasa tidak adil. Mengapa? Saya tahu bahwa papa mama saya memang juga manusia yang lemah. Tapi bagi saya yang tidak adil, Pak Martin, di saat ketika saya begitu membutuhkan orang yang bisa telepon sama saya atau ketemu sama saya, nggak sambil nangis. Saya waktu ditelepon saya menahan diri saya, karena saya orang yang juga gampang menangis. Saya menahan diri, batin saya, wah syukur saya nggak ketemu tatap muka. Saya menarik napas saya dalam-dalam menahan diri. Karena dia bilang begini, mengapa saya sudah seperti ini, saya masih harus menguatkan papa mama saya, Pak Martin. Bukankah mestinya saya yang dikuatkan? Dan kemudian saya sempat bilang sama dia begini, Mel, mungkin kamu enggak tambah sehat, tapi saya masih ingat kamu punya janji sama saya. Apa Pak Martin? Oh ya, saya ingat. Apa? Karena di Bondowoso itu ada pujian, malam pujian dan kesaksian. Saya janji Pak Martin, kalau saya nanti sudah agak seger dikit aja, saya bilang sama papa mama, saya berangkat ke Bondowoso. Saya kesaksian Pak Martin di sana. Saya bilang puji Tuhan. Jadi gak apa-apa ta? Kamu barusan tadi bilang, katanya kamu minta dihibur. Oh enggak, kalau saya kesaksian saya terhibur. Oh ya puji Tuhan kalau gitu. Kalau memang kesaksian membuat kamu terhibur, ayo berangkat. Walaupun akhirnya tidak terjadi. Tetapi yang tetap terjadi adalah kenyataan pahit itu mempunyai kekuatan yang besar menjadi saksi bahwa apa yang diderita Kristus dan diderita manusia itu bisa dijalani. Dan marilah kita beritakan ini ke setiap orang, mulai dari diri sendiri. Siap sedialah selalu merengkuh, berjalan bersama kenyataan pahit. Amin.